biarlah puji-pujian kami, persembahan kami layak kepadamu ya Bapa. Layakkanlah kami Tuhan yang bukan siapa-siapa ini akan berkenan kepadamu. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu. Oleh karena kasih Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Oleh karena itu kita patut bersuka cita untuk memuji memuliakan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, tinggi namamu dipuji. Dari
adalah firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu bersabda melalui hamba-Mu yang membentangkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Dan kami yang tidak percaya kekuatan yang daripada-Mu boleh melimpah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami buka hati kami, pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ishak Tulus. Saya silakan. Mari katakan haleluya. Haleluya. Semangat lagi haleluya. Haleluya. Sambil tepuk tangan, mari katakan haleluya. Haleluya. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk sampaikan firman hari ini. Dan ini adalah kali pertama saya berdiri di hadapan Bapak Ibu. Ya. Saya Ishak Tulus, saya sama istri saya Yeti Alibis yang duduk di depan. Bapak Ibu boleh nggak yang di belakang ke depan dikit supaya kita lebih dekat, supaya lebih enak gitu ya, lebih tas. Bapak Ibu yang di belakang boleh maju ke depan. Saya hari ini mau bicara tentang keluarga, ya. Dan kalau keluargamu kuat, maka pekerjaanmu pasti menjadi kuat. Boleh katakan amin? Ya, dan keluarga ini paling sulit, ya. Saya sekali waktu ketemu ownernya Adi Putro, saya tulis sebut nama karena saya sudah izin sama dia. Masih Anda tahu Adi Putro ya? Kalau seri yang buat bis bagus-bagus itu Adi Putro ya. Saya makan berdua sama dia di satu tempat gitu. Saya tanya begini, bro, berapa orang di perusahaan dipimpin? 3.000 Pak Isa. 3.000 ya. Nah, itu tahun 2010 saya ngobrol sama dia. Wah, banyak ya, banyak Pak Isa. Kira-kira kalau buat perbandingan, susah mana memimpin 3.000 orang itu di perusahaan itu dibanding dengan pimpin satu orang di rumahku sendiri, yaitu istri. Dia langsung nunduk dan ngomong begini, yo Pak Isa, MC tok manggil ya. Cuman satu sulit ya. Dari depan ini saya bisa melihat pria-pria yang stres dengan istrinya ini dari wajahnya kelihatan ya. Pria itu, banyak pria begini Bapak Ibu, bisa pimpin gereja besar tapi pimpin istri belum tentu. Banyak pria bisa pimpin bisnis besar tapi pimpin istri belum tentu ya. Padahal pria kalau berhasil memimpin istrinya, maka memimpin yang lain itu jauh lebih mudah. Kenapa? Karena memang memimpin istri itu nggak gampang dan nggak ada sistemnya kan. Ya sistemnya hanya firman. Kalau nggak pakai firman pasti berantakan. Ya, oke kita mau belajar bersama-sama dan saya berharap setelah saya khotbah ini saudara diberkati. Boleh katakan amin? Saya punya prinsip begini, kalau gereja ini isinya keluarga-keluarga yang kuat, gereja ini pasti kuat. Gitu. Kalau gereja ini isinya keluarga-keluarga yang benar, gitu, maka gereja ini jauh akan menjadi lebih benar. Kenapa? Karena semua harus dimulai dari keluarga. Ya. Oke, Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat ke-6, ayat itu berkata begini. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, ayat itu berkata demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu.
sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Mari katakan amin. Kalau kita mau belajar tentang keluarga, saya sudah membaca begini, dari Kejadian sampai Wahyu saya putar-putar, saya bolak-balik, dan hari ini saya sudah masuk sampai di kitab Imamat, ya. Itu pokoknya tamat saya ulangi, katam diulangi, itu saya lakukan, ya. Walaupun saya sibuk, tapi saya sempatkan membaca Alkitab, ya. Satu hari bisa 5 pasal, bisa 7 pasal, gitu. Bukan masalah bacanya sih, dapat sesuatu, kira-kira begitu. Nah, kalau bicara keluarga, maka Mazmur 128 ini adalah konsep yang paling simpel, yang mudah dimengerti dan mudah ditiru. Dan saya percaya begini, kalau Mazmur 128 ini Anda hidupi, maka kuasa firman ini akan terjadi dalam keluarga Anda. Amin. Boleh katakan amin? Nah, saya mau sampaikan simple pagi hari ini. Tema khotbah saya adalah keluarga yang kuat. Mau memiliki keluarga yang kuat? Karena begini, keluarga yang kuat akan melahirkan pelayanan yang kuat. Keluarga yang kuat akan melahirkan bisnis yang kuat. Keluarga yang kuat itu bagaikan pijakan. Kalau pijakannya kuat, apa saja yang dibangun di atasnya pasti kuat. Boleh katakan amin? Ya. Nah, ada 3 pilar. Ini nggak boleh bilang nggak begini, ya. Ada 3 pilar yang harus dibangun secara kuat untuk membangun keluarga yang kuat itu. Pilar pertama adalah begini, ayat 1, pilar itu diam, ya. Pilar pertama ayat 1 itu berkata begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Boleh katakan amin? Pilar pertama itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan keluarga itu dengan Tuhan. Harusnya setiap keluarga itu punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Mari katakan amin. Nah, makanya begini, hubungan yang benar dengan Tuhan di dalam keluarga itu tidak tergantung kepada ibadah, ya. Tidak tergantung kepada ibadah. Tapi jangan khawatir, nanti saya tidak akan menyimpang, ya. Saya punya jadwal di Surabaya itu, salah satunya gereja yang besarnya itu kapasitas gerejanya kira-kira 25.000, dan kalau ibadah itu ibadah pertama 10.000, ibadah kedua 17.000, ibadah ketiga 5.000, ibadah keempat 10.000. Jadi total jemaahnya memang puluhan ribu. Tapi sampai hari ini belum berani membuka ibadah. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, kalau terlalu besar belum boleh. Makanya bersyukur yang kecil-kecil sudah boleh ibadah. Boleh katakan amin? Sebenarnya Tuhan itu maunya bukan gereja besar, gereja kecil tapi banyak begitu. Kenapa? Yang besar-besar itu orang susah berubah. Yang kecil aja kadang-kadang gak nyambung sama Tuhan. Coba, sekarang ada ibadah kira-kira nyambung gak sama Tuhan? Ketemu gak sama Tuhan? Orang itu kalau ibadahnya ketemu dengan Tuhan, cara memuji Tuhan yang terasa, terus cara mendengar firman juga dia betul, ya. Saya mau kasih tahu, saya berdiri di depan ini begini. Saya ini bisa melihat saudara yang duduk di bawah ini, ya. Anda itu sedang nyambung sama Tuhan atau pikiranmu belajar kemana-mana itu dari cara dudukmu itu kelihatan. Ya, nggak usah dicoba cara duduknya biasa saja begitu. Karena gini, ini direkam ya bro ya. Dan sebenarnya saya ingin turun supaya lebih dekat. Saya biasa kalau khotbah itu dekat dengan jemaat. Walaupun jemaatnya puluhan ribu, saya tetap turun. Karena gini, kalau dekat itu enak, tapi nggak apa-apa. Saya mau belajar. Ayo, hubungan kita harus nyambung sama Tuhan. Boleh katakan amin? Nah, nyambungnya kita sama Tuhan itu gini, bukan hanya tergantung ibadah aja, bukan. Satu hari 24 jam kita harus nyambung sama Tuhan. Boleh katakan amin?
Lagi di toko, hubungan sama Tuhan. Lagi di dapur, ada Tuhan. Di mana-mana kita tahu ada Tuhan. Boleh katakan amin? Kenapa gereja ditutup? Bro Denny, saya punya pendapat begini. Kenapa gereja ditutup, gak boleh ibadah? Karena corona. Karena gini, selama ini nih, gereja itu banyak sekali hanya euforia, hanya kerlap-kerlip, malah ada yang kayak disco. Gak salah sih sebenarnya kalau dia ketemu Tuhan, tapi ketemu kan. Makanya saya sebenarnya kurang tertarik dengan, perhatikan ya, dengan KKR besar itu saya kurang tertarik. Kenapa? Nggak merubah orang. Pulang KKR masih berantem kok. Kadang-kadang di parkiran aja sudah berantem. Apanya yang nyambung gitu? Ya. Malah gereja itu cenderung celebration, ya. Kayak apa namanya? Lebih ke entertain. Nah begitu. Makanya sama Tuhan ditutup. Kenapa? Karena maunya Tuhan bukan acara. Dan gereja semakin banyak acara, semakin nggak berubah. Nah Tuhan itu maunya hubungan kita itu nyambung sama Tuhan. Boleh katakan amin? Sampai menghasilkan, perhatikan baik-baik ayat 1 itu, sampai menghasilkan begini ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi hasil daripada hubungan yang benar sama Tuhan itu hidupnya takut akan Tuhan. Mereka begitu. Orang yang rajin ibadah belum tentu takut akan Tuhan, tapi orang yang takut akan Tuhan pasti rajin ibadah. Amin. Nah sekarang baru tadi ya, orang yang takut akan Tuhan pasti beribadah, tapi orang yang beribadah belum tentu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan berkorban, tapi orang berkorban belum tentu takut akan Tuhan. Kira-kira begitu. Ya, orang rajin doa puasa belum tentu takut akan Tuhan, tapi orang takut akan Tuhan masih rajin doa puasa. Boleh katakan amin? Termasuk begini Bro Denny, saya mau ngomong lebih seru sedikit ya. Termasuk pendeta. Belum tentu pendeta takut akan Tuhan. Pendeta yang gendaan ternyata juga baik. Saya nggak gendang lagi nggak apa-apa, yang penting sudah benar. Ya. Saya hampir tiap hari khotbah Bro Denny. Jadi saya kalau di Banyuwangi saya banyak nganggurnya ya, lulus istri kalau di Banyuwangi. Tapi nanti hari Jumat saya berangkat ke Surabaya, melayani di satu gereja. Terus Sabtu Minggu saya ada di Jombang dan Kediri. Terus hari Senin saya di Om Hari Soleman, ya, Omnya Bro Denny. Terus Selasa sampai nanti Minggu saya kembali ke Surabaya. Seninnya saya harus ke Jakarta. Kenapa? Karena dalam minggu itu saya banyak pelayanan di Jakarta. Jadi hidup saya ini, karena saya nikah dengan Ibu Jeti di Sumberayu, separuh hidup saya di Sumberayu, separuh hidup saya di Jakarta. Kadang di Sumberayu, kadang di Jakarta. Tapi kami berdua sering ada di luar malah, bukan di rumah. Ya. Dan status saya, karena di Sumberayu gembalanya istriku. Terus kalau di Jakarta itu saya sudah serahkan kepada anak pertama saya. Jadi saya bekerja di Jakarta, juga bekerja di Sumberayu, kira-kira begitu. Ya, gitu. Jadi saya nggak terikat dengan pengembalaan. Tapi saya sudah 32 tahun bergembala, baru saya serahkan ke anak saya. Saya nggak mau nunggu sampai menjadi tua banget. Kenapa? Supaya bisa ngawasi, bisa bantu, kira-kira gitu. Masih dibutuhkan. Kira-kira begitu. Dan anak saya jauh lebih hebat dari saya, lebih dicintai jemaat. Ya, anak saya bisa nangis karena jemaat. Ya, kalau saya kadang-kadang jemaat nangis karena saya, tapi nggak apa-apa, saling melengkapi. Dan takut akan Tuhan. Boleh katakan amin? Boleh katakan amin? Amin. Orang yang benar hubungannya sama Tuhan itu gini, takut akan Tuhan, terus hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan kalau itu terjadi dalam hidupmu, maka ayat 2 janjinya, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, pekerjaannya diberkati dan bisa dinikmati. Lalu kemudian berbahagialah engkau, bahagia rumah tangganya, dan baik-baiklah keadaanmu. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu, ya, keluarga yang takut akan Tuhan itu, maka semua yang dikerjakan pasti diberkati. Boleh katakan amin? Dan keadaannya bahagia dan baik-baik. Itu.
Saya di Surabaya itu salah satu jadwal saya di satu gereja namanya BSDS. BSDS itu gereja 1 jam saja. Pertama diundang saya agak ragu. Ini gereja ini tenanan apa enggak? Ibadah kok cuma 1 jam. Tapi saya lebih tertarik kenapa? Singkat tapi isinya jelas. Daripada panjang bikin orang pusing, ya. Masuk gereja stres, pulang tambah setengah gila. Kenapa? Karena nggak diberkati. Ini 1 jam tapi jelas, ya. Dan bagus. Sekali waktu saya diundang itu ibadahnya 1 hari Minggu itu 14 kali. Kenapa? Karena mereka punya 2 juga gedung gereja di luar, ya. Jadi mulai jam 10, 14 kali, 1 jam memang. Dan waktu itu 14 kali ibadah, bukan saya sendiri yang khotbah, ya. Saya 14 sesi, terus ngomong 7 sesi, ya. Setengah 6 pagi saya sudah duduk di lobi hotel. Terus kemudian saya tunggu dijemput. Tiba-tiba ada orang tua pendek, lebih pendek dari saya, ganteng, ya. Saya lihat ganteng orang dan sudah tua, ya. Pak Ishak ya, betul. Saya yang jemput Bapak. Oke, saya ikutin dia ke parkiran hotel. Ternyata dia nyetir sendiri, ya. Umurnya udah 70 lebih, ya. Udah tua, terus kemudian nyetir sendiri pakai Fortuner. Jadi ya karena orangnya pendek, naiknya kayak naik pohon begitu saya lihat, ya kan. Tapi luar biasa. Bawa mobil aku dibikin gemeteran. Kenapa? Ngebut sekali, ya. Nyalip itu mepet-mepet. Saya sampai bolak-balik gitu. Kenapa? Karena mepet-mepet, ya. Kalau Anda dengar 5 tahun lalu ada Fortuner nyebur kali di Surabaya, nah itu dia, ya. Tapi waktu itu bukan bawa saya, ya. Tapi nah dia di mobil tiba-tiba ngomong begini sama saya, Pak Isa. Dulu saya tamat SMA langsung nikah. Sama papa saya dikuliahkan, saya jalanin 1 semester, saya keluar, saya menikah. Tapi saya bertanggung jawab, Pak, ya. Karena saya merasa pendidikan saya nggak terlalu cukup, maka saya punya konsep hidup begini. Setiap jam 4 pagi saya ambil gitar, saya memuji-puji Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya berdoa. Jam 6 saya mulai bekerja. Jadi konsep di hidup saya begini. Pokoknya hidup ini harus sungguh-sungguh dengan Tuhan dan sungguh-sungguh dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Itu saya kerjakan terus, Pak, bertahun-tahun. Dan saya membangun karir saya itu, Pak. Saya mulai dengan menjadi sopir bemo. Saya kaget. Ini orang Chinese, ganteng, ya. Orang ganteng itu walaupun tua kan sisa di wajahnya masih ada, ya kan? Sisa gantengnya. Kalau orang jelek lebih tebel misalnya, ya kan? Nah, ini ganteng, ya. Saya salut dengan mentalnya itu begini. Orang ganteng berani jadi sopir bemo, keren ini. Sebab di Bogor ada orang, ya, wajahnya kayak bemo tapi nggak mau jadi sopir bemo. Ini orang ganteng, ya kan? Saya putar-putar di Surabaya, Pak. Dan sekali waktu, Pak Isa, saya diberkati dengan mobil pickup. Saya perluas daerah saya. Saya masuk Pasuruan, saya masuk Probolinggo, saya masuk Jember, saya masuk situ Bondowoso, Banyuwangi, muter-muter, Pak, bertahun-tahun. Pak Isa, hari ini rumah saya 40. Rumah apa perumahan itu, Pak? 40 loh. 1 rumah di Perth, 1 rumah di Kanada, dan hampir setiap rumah saya itu ada kolam renangnya. Jadi Pak Isa, kalau cuma mau kaya, yang ini jangan ditiru ya, konsep yang ini, yang saya mau ngomongin. Kalau cuma mau kaya nggak butuh S3. Saya S3 juga, Pak Isa, SD, SMP, SMA. Ya kan? Ini jangan ditiru ya. Kalau boleh itu S3 kaya, keren, ya kan? Pinter kaya, keren, ya kan? Gak pinter masih kaya dan masih keren. Sudah goblok, miskin, Tuhannya gak sungguh-sungguh, jelek lagi, ya kan? Wah, itu genderuwo pun gak mau, teman-teman, ya. Sudah pernah lihat genderuwo? Belum? Kalau belum, coba lihat orang sebelah, ya. Maksudnya tanya sama dia, barangkali dia tahu genderuwo, maksudnya begitu, ya. Jangan curiga dulu, saya belum selesai ngomong, ya. Lalu kemudian saya mau kasih tahu, konsep ini luar biasa. Takut akan Tuhan, mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh.
Kalau Anda hidupnya nyambung sama Tuhan, pasti diberkati. Kenapa? Karena sumber berkat itu Tuhan, gak mungkin dari yang lain, gitu. Ya, sumber damai sejahtera, sumber kebahagiaan juga dari Tuhan. Makanya Anda harus nyambung, termasuk Anda yang belum berani ke gereja, harusnya hubungannya walaupun di rumah cuman pakai online, nyambung. Ya. Jangan HP-nya dibawa ke kamar mandi, rocok. Nyambung nggak kira-kira kalau begitu? Nah, Anda mulai berpikir, kenapa sekarang banyak orang stres? Karena begini loh, kebutuhan roh kita itu nggak terpenuhi. Dan membangun hidup rohani itu harus dari roh itu. Amin. Kalau roh kita nggak numbuh, daging kita pasti numbuh. Kalau menurut Bapak Ibu, yang disebut kedagingan itu yang mana sih di antara tubuh, jiwa, dan roh? Saya tanya banyak orang selalu menjawab tubuh. Itu udah jelas daging. Tapi jiwa itu juga kedagingan. Kenapa? Karena di dalam jiwa itu ya ada perasaan, ada pikiran, ada kehendak. Nah, orang yang kedagingan itu biasanya begini, ya, perasaannya mudah tersinggung, ya. Pulang dari ibadah gak disalamin sama ibu gembala, tersinggung. Makanya sekarang gak boleh salaman. Syukur. Karena banyak orang sakit jiwa di gereja. Nah, banyak orang sakit jiwa, terus pikirannya gak jelas, selalu negatif sama orang. Ini semua orang sakit jiwa. Gak terus kalau pikirannya negatif, akhirnya rasan. Nah, begitu, ya. Ini di GPD ini gak ada, bro, jangan khawatir. Ini ada di GPGP yang lain. Terus kemudian yang ketiga kehendak, ini keputusan. Jadi hidupnya keputusannya mau-maunya sendiri, yang penting memuaskan dagingnya. Kira-kira gitu. Nah, kalau roh itu kebutuhannya satu, worship, penyembahan. Makanya orang yang nggak pernah menyembah, kering rohnya. Dan kalau rohnya kering, jiwanya merana. Makanya suka marah akhirnya gitu. Makanya harus menyembah. Boleh katakan amin? Supaya apa? Hati sukacita, ya kan? Terus kemudian truth, kebenaran. Jadi butuh firman, butuh penyembahan, butuh firman, itu roh. Tapi jangan lupa, yang ketiga butuh persekutuan. Butuh ketemuan begini supaya apa? Saling menguatkan. Makanya orang makin ngurung diri, makin stres. Kenapa? Karena nggak terpenuhi kebutuhannya. Tapi hari ini intinya, pilar pertama, Anda harus bertanggung jawab. Rumah tanggamu, keluargamu harus hubungannya nyambung sama Tuhan, bener sama Tuhan, sampai takut akan Tuhan. Boleh katakan amin? Nah, yang kedua sekarang, pilar kedua, membangun keluarga yang kuat. Pilar pertama, hubungan dengan Tuhan harus benar, harus kuat. Yang kedua adalah ayat 3, pilar yang kedua. Ayat 3 itu berkata begini, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Boleh katakan amin? Boleh katakan amin? Yang kedua adalah hubungan suami istri. Jadi hubungan dengan Tuhan benar, terus hubungan suami istri harus benar. Dan ini hubungan ini paling sulit. Hubungan dengan Tuhan itu mudah. Saudara mau doa jam berapa saja, kapan saja, gampang. Tapi hubungan suami istri itu tidak gampang, sulit. Sekali waktu saya melayani di Malang, pulang ke hotel jam 10 malam, pengen cepet tidur, istirahat. Tiba-tiba mau tidur, malah HP saya bunyi. Dan yang saya lihat yang telepon ternyata temanku sendiri, pendeta, ya. Saya sambut, halo pendeta. Dan pendeta ini balihonya di beberapa kota besar-besar, ya. Hadirilah seminar KKR Pastor ini. Yang telepon saya itu, saya sambut, halo Pak Ishak, saya dengar ada di Malang. Betul, Tuhan bicara kepada saya, Pak. Malam ini saya harus ketemu Bapak, ya. Saya jawab begini, tolong bicara sama Tuhan besok siang aja. Saya bilang begitu, karena Tuhan belum bicara sama saya ngomong begitu. Karena harusnya bicara juga sama saya. Saya yang mesti ngomong. Saya itu agak keki kalau ada orang ngomong dikit-dikit atas nama Tuhan, dikit-dikit penglihatan serem, ya.
dikit-dikit ayatnya keluar itu, tapi hidupnya nggak cocok, ya kan? Dan orang yang paling berbahaya di gereja adalah orang yang hafal ayat-ayat dan tidak melakukan. Kenapa? Karena ayat pasti diperuntukkan orang. Kalau ayat itu ditujukan kepada orang lain, walaupun itu ayat suci, maka setan akan bekerja adu domba dengan ayat itu. Tapi kalau ayat Anda peruntukkan diri sendiri untuk membimbing diri sendiri, betulin diri sendiri, Roh Kudus akan bekerja. Boleh katakan amin? Saya jawab begitu tadi, Pak Pendeta tadi marah, ya. Pak Isa, kamu gak bersedia ketemu saya malam ini, Pak. Saya sudah siap mau minggat ini, Pak. Loh, kamu pendeta pakai minggat-minggat segala, ada apa? Hari Minggu, Pak, saya pulang pelayanan, saya ditempelin istri. Loh, kamu yang ditempelin kok malah kamu yang minggat. Habis tempelin tak jambai rambutnya, Pak. Oh, oke, kamu kesini, kita ngobrol. Nah, kalau pendetanya aja jambak-jambakan kayak gitu, terus jemaat yang digembalakan itu kayak apa? Kalau saya punya prinsip begini, Bapak Ibu, apa yang terjadi di pastori itu akan terjadi di rumah-rumah jemaat. Makanya jemaat itu sebenarnya begini, nggak butuh khotbah yang bagus saja, tapi butuh teladan dari gembalanya itu. Belum kok nggak berani bilang. Amin. Saya ngomong sama istriku, pokoknya yang terjadi di rumah ini terjadi di rumah-rumah jemaat. Kalau rumah ini nggak doyan doa, jangan harap jemaat doyan doa. Kalau rumah ini nggak doyan firman, jangan harap jemaat doyan firman. Kenapa? Karena sumbernya juga tidak melakukan. Ya, terus akhirnya saya ngomong, oke bro, di sini bro, kita ngobrol. Saya layani sampai jam 2 pagi. Dan ujungnya saya cuma ngomong begini, besok kamu bawa istrimu ke sini ya, kita ngobrol bertiga supaya aku dengar dari istrimu. Gak bisa, Pak. Besok saya harus khotbah di gereja ini. Terus lusa saya harus ke Surabaya khotbah 3 kali di satu gereja. Dalam hatiku ya begini, mau ngomong orang ini hidup kayak gitu kok mau naik ibadah. Saya akhirnya ngomong gini, bro, sudah waktunya take out. Coba betulin dulu hidupmu baru kamu naik ibadah. Makanya Bapak Ibu saya berani ngomong begini. Belakang mimbar ini seringkali berdiri orang-orang munafik, ya. Makanya saya tadi sebenarnya ingin turun. Kenapa? Karena di sini ini tanggung jawabnya berat, ya. Kalau turun kan lebih dekat dengan sesama munafik, kita ngobrol supaya cepat sembuh, gitu, ya kan? Saya mau kasih tahu begini, Bapak Ibu. Aslinya kita itu bukan di gereja ini. Kalau di gereja ini hampir semua palsu, ya. Bukan di sini, bukan di sini, juga bukan di sini, bukan di situ. Rumah kita aslinya kita itu. Nah, kalau di gereja kita bisa nyambut istri orang baik-baik, apalagi terima tamu. Apa kabar tadi? Yang kuat ya, Allah turut bekerja di dalamnya. Itu terhadap istri orang. Di rumah panggil istri sendiri, hei, nah gitu. Makanya aslinya kita itu di rumah. Dan lebih asli lagi berdua, nggak ada siapa-siapa, suami istri. Nah itu asli banget. Kalau di kantor melayani atasan baik sekali. Atasan minta air putih dikasih susu. Di rumah kasih makan suami, taruh di meja, ambil sendok, ambil gelas, dikentongin suami. Akan. Begitu suami duduk, ngomongnya begini, tolong ya Pak, nasi yang kemarin ini belum basi, dihabisin dulu daripada basi. Wah itu belum makan udah kenyang. Kasihnya terbaik gitu loh, ya. Makanya istri itu digambarkan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Sebab ada banyak istri seperti pohon anggur yang subur tapi di luar rumah. Makanya suaminya kalau ditanya, istrimu kayak pohon apa bro? Semak belukar gitu. Loh, istri itu gambarannya banyak loh. Kalau di dalam dalam Amsal itu digambarkan seperti kapal saudagar. Kenapa? Kapal saudagar itu adalah kapal
yang ditunggu-tunggu di dermaga karena bawaannya itu adalah kebutuhan makan minum hari-hari gitu. Tapi ada temen ditanya sama temennya, istrimu kayak kapal apa? Kapal perang. Loh kok bisa? Pulang itu langsung nggak sabar saya, langsung tak diterangin, selesai. Bapak Ibu, hubungan suami istri itu digambarkan seperti anggur. Kenapa anggur? Kidung Agung itu anggur bicara tentang cinta. Hubungan suami istri itu ya cinta, gak ada lain-lain. Alah is to wed. Gak boleh hilang loh, itu namanya cinta. Cinta itu 3 tahun luntur. Makanya cinta harus berubah jadi keputusan. Kalau perasaan pasti gak jalan, harus keputusan. Gitu. Saya sama istriku, kalau Anda nanti tunggu ya, nanti baru saya ceritain. Nanti coba pulang beli anggur yang betul-betul buah ya, bukan yang di botol. Terus Anda becek, Anda peres, ya Anda peres. Maka pilih yang terbaik, yang menurut Anda paling bagus gitu, ya. Terus Anda peres, terus Anda minum perlahan-lahan. Maka anggur itu ternyata memiliki 3 kandungan rasa. Rasa manis ada di anggur. Terus tahu-tahu ternyata ada rasa asamnya. Terus ada rasa pahitnya. Itu rasanya anggur. Anggur itu punya rasa manis, punya rasa asam, punya rasa pahit. Suami istri juga gitu. Kadang manis, kadang asam, kadang pahit. Tapi kalau pahit terus, keracunan itu rumah tangga. Gak pernah damai gitu. Ya, pulang kerja istri tanya, ini contohnya yang pahit ya. Pulang kerja istri tanya, baru pulang Pak. Sudah tahu tanya. Nah itu, tapi di sini nggak ada ya. Ini adanya di rumah masing-masing. Papa sudah makan, di jalan makan batu. Nah itu. Ada loh suami yang jawab begitu ya. Yang lucu lagi ditanya lagi nanya. Papa sudah mandi? Kalau belum kenapa? Ada apa kamu tanya-tanya? Coba nanti mulai belajar ya. Gak usah pakai kata-kata bersayap gitu, tambah-tambah gitu. Saya ngomong sama istri juga gitu. Udah kamu udah apa-apa langsung ke poin yang gitu, supaya gak bermasalah. Baru pulang Pak. Iya Pak. Capek ya? Lumayan. Sudah makan belum? Belum Mama. Oke. Mama bikin makan. Buka kulkas yang ada cuma telur. Ceplokin telur 5. Sak wajan lebar banget ya. Makan telur juga sekaligus 5. Kalau hatimu bahagia, sukacita, gak akan kolesterol. Yang satu, tapi kalau marah-marah terus, telur terus, sekarang telur ayam, besok telur bebek. Nanti lama-lama netes itu telur. Baru tahu. Papa sudah mandi? Belum. Yaudah yuk mandi bareng Mama. Loh yang gemuk-gemuk itu nggak bisa gosok punggung, mesti istrinya yang gosok. Kalau nggak percaya tanya sama ibu kembar. Nggak bisa ya kan? Mandi sama istri itu menyehatkan jantung. Kalau mandi sama istri orang, rusak jantung istri sendiri. Apa mandi sama istri itu? Gitu. Ayo, sekarang hubunganmu suami istri sedang rasa apa? Manis, asam, pahit. 3-tiganya harus kita lewati gitu. Tapi menumbuhkan kita jadi dewasa. Kalau Anda tanya sama saya, Pak Ishak sekarang rasa apa sama istri? Kita baru 1 tahun 4 bulan, jadi masih manis sekali. Nanti kalau sudah 14 tahun, ya mulai muncul pahitnya, asamnya, gitu ya. Gak usah ngomong, saya sudah tahu rasanya apa dari wajahmu, gitu ya. Sekali waktu saya melayani ibadah kaum wanita di satu gereja di Jakarta. Di tengah-tengah khotbah saya berhenti dan saya tanya begini, ibu-ibu, seandainya malam ini suamimu mati, terus Anda juga mati,
terus dihidupkan kembali Anda dan suami. Ini seandainya. Terus boleh pilih, apakah ibu-ibu masih mau jadi istri suamimu yang sekarang ini? Saya kaget ada 3 ibu-ibu angkat tangan dan ngomong, gak sudi. Wah, malah yang di sudut sana ada seorang ibu berdiri sambil ngomong begini, Pak Isa, kalau boleh tukar tambah pinoe kalau pokok wani aku. Dalam hatiku saya terus terang, ya saya tertunduk ya. Saya pulang, saya sama istri biasa belak-belakan. Kadang cerita Yonatan, kadang cerita istriku, pokoknya prinsipnya begini. Yonatan di dunia hanya satu, saya tidak bisa dibandingkan dengan Yonatan. Sama istriku Rika hanya satu, nggak bisa dibandingkan dengan Jeti juga cuma satu. Nah, gitu. Dan saya pulang, saya tanya sama almarhum istri, sudah tidur? Tolong bangun sebentar, Pak. Ada apa? Mau tanya apa? Penting nggak pertanyaannya? Penting. Begitu penting langsung duduk. Masih kriep-kriep, matanya belum lengkap. Saya tanya, seandainya papa mati, kenapa? Belum selesai ya. Tapi dia kaget, saya senang. Karena kalau dia nggak kaget kan berarti dia senang kalau saya mati. Bapak-bapak nanti boleh bertanya sama istri, asal siap jawabannya. Ya, kalau istri pun jawabnya lama, jangan diterusin. Itu pasti ada keraguan, ya kan? Tapi kalau jawabnya langsung, oh mau, nah itu baru benar. Jangan juga pas Anda tanya, seandainya papa mati, tiba-tiba istrimu ngomong gini, kapan? Nah itu lebih bahaya. Saya sekali waktu Bapak Ibu seminar keluarga, ya, setelah berapa sesi begitu, Bro Denny sekali waktu masih bikin seminar keluarga supaya apa? Saya ini bicaranya sudah sampai ke agama Muslim. Di sini ada dewan, anggota dewan datangi saya, Pak bisa nggak bikin seminar dikemas umum begitu? Boleh. Saya sudah kemana-mana bicara di orang Muslim juga. Karena agamanya apapun, problem keluarga itu sama. Jalan keluarnya yang satu, kebenaran firman. Boleh katakan amin? Ya. Saya sekali waktu bikin seminar, di ujungnya saya pisah. Pria tak sendiri, wanita tak sendiri. Di ruangan pria saya tanya begini, Bapak-bapak, siapa di antaramu yang menyesal nikah sama istri yang sekarang jadi istrimu itu? Tolong angkat tangan, saya doakan. 75% angkat tangan. Lain ini, ya. Tapi akhirnya saya kasih tahu, istrimu itu sudah terbaik. Mau diganti nanti malah size-nya nggak cocok, kelakuannya juga nggak cocok. Kamu memang diciptakan Tuhan untuk istrimu yang cerewet itu, salah satunya saya ngomong begitu. Terus di ruang wanita saya tanya juga, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang menyesal menjadi istri suamiku sekarang ini? 90% berkata, lebih banyak ternyata. Saya nggak berani tanya di ruangan ini. Nanti masalah. Tapi saya kasih tahu begini, pasanganmu itu udah pas buat Anda. Apapun, tapi ada orang ngomong begini, tapi Pak suami itu keras Pak. Kalau di gereja aja Pak, sungguh indah. Bapak tahu, pulang gereja hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tangan yang sama Pak. Tangan yang sama di gereja, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Tapi di gereja, di rumah enggak. Itu malaikat pasti lihatnya begini. Gitu. Kenapa? Karena cuma di gereja. Mungkin malah malaikat ngomong gini, karena apa? Cuma di gereja ada angkat tangan penuh kasih sayang, tapi di rumah enggak. Mungkin juga malaikat malah ngomong begini, alah, kamu gitu mungkin. Kenapa? Karena tangan yang sama, istri jatuh malah hitung 1, 2, 3. Ini tinju apa suami istri? Ayo kita benar di rumah kita masing-masing. Boleh katakan amin? Nah, jangan kalau benar di luar itu gampang, aslinya kita itu di rumah. Mari kita bangun rumah kita. Gini loh, caranya ngecek hubunganmu suami istri masih benar nggak?
masih bener nggak? Gitu. Caranya ngecek ini. Satu, kalau pasanganmu bicara, Anda masih bisa dengar. Kalau sudah nggak bisa dengar, itu berarti sudah nggak sehat. Ya, istri baru ngomong sedikit aja, bro, lambemu kenyih banget lah itu mulai ya kan. Malah ada loh dia kalau ngomong gini, mulutmu itu ember apa mulut? Ada juga ya kan. Pokoknya kalau sudah nggak bisa dengar pasangan, berarti keluargamu perlu dijamah Tuhan. Terus dua, nggak bisa bicara baik-baik, bicaranya selalu ngegas terus, tegangan tinggi terus, ya, nggak pernah ada guyon. Nah itu, apalagi sudah nggak pernah ada guyon, wah itu berarti sudah rusak rumah tangga. Ayo kita betulin, caranya gimana? Betulin aja komunikasinya. Ya, nanti kalau ada waktu lagi kita bikin yang lebih panjang, karena komunikasi ini paling sulit, Bro Denny. Ngomong sama istri orang itu gampang, tapi ngomong sama istri sendiri gampang, ya, sulit, ya. Dengar istri orang sampai panggut-panggut, oh ya gampang, tapi dengar istri sendiri sulit. Nah makanya perlu belajar dulu, ya. Jadi hubungan suami istri itu pilar kedua. Pilar ketiga terakhir, ayat 3 bagian B, ayat itu berkata begini, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Boleh katakan amin? Jadi yang pertama, hubungan dengan Tuhan harus kuat, hubungan suami istri harus kuat. Terus sekarang yang ketiga adalah hubungan orang tua dan anak, anak dan orang tua. Kalau Anda masih punya orang tua, hormati, karena perintahnya seperti itu. Tapi hubungan dengan anak itu lebih sulit, ya. Kalau orang tua mungkin lebih gampang, tapi didik anak itu nggak gampang, ya. Makanya saya begitu masuk Sumberayu, saya mulai petani satu-satu anak saya di situ, ya, supaya apa? Lukanya sembuh, ya. Salah satunya ya jawaban ini, apa yang kamu punya kesan terhadap, karena papanya dia ya tetap Jonathan, saya kan cuma papa pengganti, tapi saya pengen dia sembuh. Karena apa? Kalau nggak sembuh nggak maksimal. Salah satu peristiwa yang terjadi, ya, karena saya kemarin itu beberapa minggu lalu melayani di Jawa Tengah, ada satu pendeta, kalau anaknya bertengkar sama anak jemaat, anaknya harus salah, bener salah, harus salah. Ini gak adil, orang tua begitu, gak mendidik jemaat juga. Nah gitu. Anak kita gak boleh jadi korban. Dan saya juga gak pernah ukur anak saya begini, kamu gak boleh nakal ya, karena kamu anak pendeta. Saya pendetanya, bukan anak saya. Anakku itu anaknya Tuhan. Nah gitu. Supaya apa? Kelakuannya seperti Tuhan. Jangan beratkan anakmu dengan predikatmu sebagai pendeta, gak boleh. Stres nanti anakmu. Makanya sekali waktu di Beji, 1000 anak muda di dalam youth camp itu, saya tanya begini, siapa di antaramu tidak berbahagia punya orang tua? Boleh angkat tangan. 75% angkat tangan, gak bahagia sama orang tua. Jadi anak itu begini, Bro Denny dan semua yang lain, butuh 3 hal, ya. Butuh diterima. Diterima itu apa adanya, gak usah pakai syarat, cantik, jelek, pokoknya dia paling buat Anda gitu, ya. Pinter atau enggak diterima, total 100%, enggak boleh ada syarat. Terus yang kedua diakui. Apanya diakui? Potensinya, kepinterannya apa? Jangan ngomong begini, apa iso? Itu nyanyi, anak kok digigit, apa iso? Bolak-balik apa iso? Melekat di pikiran bahasa dan akhirnya kalau dikasih tugas dimanapun, apa iso? Itu perkataan kan kecil kan, tapi itu membunuh potensi anak. Hati-hati. Apa iso? Terus yang ketiga, butuh dipercaya. Nah, jawaban ini pernah sudah duduk di belakang drum, suruh turun, digantikan orang yang lebih hebat menurut pandangan manusia. Ya, kalau ingat sampai sekarang itu artinya kepahitan. Jadi anak itu butuh diterima, diakui, dipercaya. Pasti keren. Anak saya secara prinsip sudah lebih hebat dari saya. Yang pertama lulusan Pajajaran, jadi gembala sekarang. Yang kedua lulusan IKJ, sudah pernah sampai ke tingkat direksi di satu perusahaan. Tapi sekarang memilih pulang ngurus keluarganya karena sudah punya anak dan bantu kakak
jemaat yang minta. Jadi kita itu gini loh, nanti berdiri sama yang lain, kita harus melahirkan generasi yang lebih hebat dari kita. Boleh katakan aja? Jangan hanya pintar bikin acara terus tampil, nggak nengok di depan tapi nggak berkarakter. Bukan itu. Itu namanya itu sebenarnya anak yang suka tampil di depan. Ya, di Banyuwangi nggak ada, ya, adanya di Puncak. Nggak ada banyak, Pak. Anak yang suka tampil itu karena waktu kecil nggak diakui. Anak yang diakui nggak haus pengakuan di luar. Jadi nggak ditampilin pun nggak tersinggung. Nah masalahnya di gereja itu banyak anaknya nggak ditampilkan, ibunya yang tersinggung. Nah ibunya ini kurang pengakuan dulu. Jadi kalau anakmu kenyang dengan pengakuan di rumah, nggak haus pengakuan di luar. Nah anak yang kurang pengakuan di dalam, di luar butuh pengakuan, akhirnya begini. Kalau nggak tatoan nggak hebat, kalau nggak pakai anting sebelah nggak keren. Itu semua orang yang sebenarnya nggak nyaman di dalam. Anak kami satu juga begitu, tapi aku merasa belum gagal. Aku masih mengasihi anak ini dan aku terus menjadi bapaknya. Dan saya terus kasih dia, saya terus bangun hubungan sama dia. Dan nggak gampang, karena apa? Sudah bertahun-tahun nempel di bawah sadarnya kok. Gimana cara membersihkannya? Nanti kapan-kapan kita begini. Karena kalau jemaat itu pikiran bawah sadarnya masih di masa lalu, sulit gak akan maju gitu. Harus dibongkar, kepalanya itu harus dibongkar. Dan kesalahan lebih banyak pasti dari rumah. Makanya anak-anak butuh ya diterima, diakui, percaya. Dan Yusuf itu dapat. Makanya Yusuf lebih keren dari saudara-saudaranya. Yesus dapat. Perhatikan ketika dia dibaptis, begitu keluar dari air, Roh Kudus turun, langit terbuka. Nah ini pengakuannya Bapak, ya. Bapak ngomong begini, inilah anakku yang kukasihi. Nah itu pengakuan. Diterima itu, maksudnya diterima, ya. Terus kemudian kepadanya lah aku berkenan. Dia diakui sebagai orang yang berkenan. Dengarkanlah dia, dipercaya dia supaya orang benar. Makanya begitu masuk padang gurun, menang dari 3 hal. Yusuf juga begitu, karena diterima apa adanya. Nanti kalau Anda baca Kejadian pasal 39 ayat 3, maka di sana 37 ayat 3, Yusuf itu dikasihi oleh bapaknya lebih dari saudaranya yang lain. Maksudnya lebih itu dia dapat penuh, saudara-saudaranya nggak dapat penuh. Penuh itu apa? Ya itu tadi diterima, diakui, dipercaya. Suruh urus abang-abangnya, memberi makanan, itu semua. Dan kemudian dia kuat juga, masuk lubang sumur, naik. Istri Potifar menang, penjara menang, akhirnya jadi orang kedua. Ya, saya pernah tanya sama pekerja masih muda, namanya Chris, baru lulus dari BJ. Chris, kamu percaya kalau istri Potifar itu cantik? Percaya om. Dia itu kan istri pejabat, pasti ke salon. Dalam hatiku memang sudah ada salon nanti itu. Tapi saya kagum dengan analisanya dia, istri pejabat pasti cantik. Kamu percaya ketika dia goda Yusuf, pakaiannya tipis, kimir-kimir, terus mandang, cuman pakai dan stok dan yang lain-lain. Terus ganggu Yusuf. Tapi Yusuf menang loh, Chris. Gimana Chris kalau kamu yang jadi Yusuf? Gak bisa jawab. Untung dia gak tanya balik, kalau pemisah yang jadi Yusuf, saya malah repot jawabnya, ya kan? Nah, salah satu yang terjadi kalau anak itu dapat tadi itu ya, diterima, diakui dan dipercaya, gak mudah jatuh dalam dosa moral. Makanya mari kita benar ya, hubungan kita suami istri nyambung, hubungan ke Tuhan nyambung, hubungan ke anak-anak juga pasti nyambung. 3 hubungan ini gak boleh jadi korban, harus utuh. Boleh katakan amin? Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita mendatang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Yuk musik kita nyanyi bersama-sama, singer boleh maju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yuk kita nyanyikan pujian itu. Bapak Ibu mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata supaya hati kita bisa melihat Tuhan yang ada di dekat dengan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus kemuliaan-Mu pulihkan
Bapak Engkau lihat setiap tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Pergumulan apa saja yang terjadi dalam keluarga mereka, kami percaya bagimu tidak ada perkara yang sulit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan keluarga mereka. Kalau ada kerusakan-kerusakan, Tuhan betulkan keluarga mereka. Kalau ada yang hilang, Tuhan kembalikan supaya keluarga mereka pulih, keluarga mereka diberkati, keluarga mereka bahagia, keluarga mereka sukacita, keluarga mereka penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Kami semua yang hadir pada pagi hari ini, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan masuk dalam setiap keluarga kami, menjadi raja di dalam keluarga kami, dan Tuhan dipermuliakan. Segala puji bagimu Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Tepuk tangan dan silakan duduk. Tuhan saudara, terima kasih buat pelayanan dari Bapak Pendeta Isakulus. Tuhan Yesus memberkati. Nah, yang pertama, saudara, sebetulnya kerinduan kami berdua, saya dengan Ibu Gembala, itu adalah mengadakan seminar keluarga. Jadi pelan-pelan ini menjadi doa kami supaya kami bisa mengadakan seminar keluarga. Nyari pembicara yang tepat itu angel. Ya, kami tahu Bapak Isakulus sebagai pembicara di Pria Sejati dan bersama dengan almarhum Ibu di Wanita Bijak pada waktu itu. Kami mudah dikabul saudara di Bekasi, mau ke sini nggak kuat. itu ya. Jadi Pak Isakulus bagus Pak ya, sebentar nanti. Kalau emang Tuhan kehendaki, beliau akan jadi pembicara seminar. Jadi itu sudah lama, sebelum 2017, sebelum melantikan kita ya Pak ya, sebelum melantikan kami sebagai gembala tempat ini. Ya, kemudian ya Tuhan. Jadi kalau Pak Isakulus sudah bilang begitu, siap untuk mengisi kita di sini. Begitu bukan ya? Berarti bisa satu hari ya, pas hari libur ya. Nah, pas hari libur. Mudah-mudahan, tapi tahun ini full sudah Pak ya. Mudah-mudahan tahun depan, mungkin hari Pentakosta tahun depan kita adakan seminar keluarga, ya, hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta tahun depan bisa mulai jadwal itu. Hari Pentakosta tahun depan. Jadi bukan tahun ini, tahun depan, karena jadwalnya beliau masih sudah biasanya full gitu, ya. Jadi bisa banyak Pentakosta tahun depan kita adakan seminar keluarga pas libur hari Kamis, gitu ya, hari Kamis, hari Pentakosta, ya itu. Jadi saudara ingatkan saya bagi acara bisa menjadwalkan itu untuk tanggal tahun depannya, ya Tuhan. Nah karena ini dekat, ya puji Tuhan, gak perlu mikir flightnya berapa, gitu. Ya begitu saudara. Karena kalau mau undang pembicara yang profesional di bidangnya, itu memang harus disesuaikan. Beberapa waktu yang lalu kami harus mengundang hamba Tuhan untuk pelayanan sekolah minggu. Caranya bagaimana? Oh ya, sekolah bisa dimintai. Jadi itu karena kami jadi KW P6 waktu itu, jadi sekolah bisa dimintai untuk jadi. Masih kan Bapak Pendeta Halim ya, itu komisi pusat. Jadi saya bilang, oh ya, terus siapa lagi yang bisa terima? Dicari gereja-gereja yang besar, saudara, yang bisa menerima, yang bisa paling enggak nyangon ini loh, gede. Jadi kan enak gitu. Jadi urun paling enggak PK-nya slide-nya itu kita bisa urunan gitu ya. Jadi begitu. Nah, oleh sebab beliau ada di Sumberayu, jadi gampang. Paling cuma 10 liter
Pentakos ya. Gampang lah masa itu ya. Jadi Pentakos tahun depan Pak ya dijadwalkan. Sudah ada jadwalnya belum? Belum tahu. Nah, jadi Pentakos tahun depan, bukan tahun ini. Kita akan adakan seminar keluarga khusus buat jemaat PPG PT Sorno. Mungkin juga nanti kalau memang jemaat kali baru mau ikut bisa digabung sekali. Ya, siapa tahu mereka mau ikut ya jemaat kali baru, jemaat Sorno itu. Itu saja. Kemudian terima kasih Pak sekali lagi dengan pelayanan yang sudah diberikan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kemudian ya pelayanan sepekan, coba kegiatan selama sepekan dari kegiatan Islam dari Selasa tanggal 29 Maret ada ibadah doa jam 6 sore, hari Kamis ada ibadah tengah minggu, WL-nya Ibu Misni jam 6 sore ada penjemputan, kemudian latihan musik untuk ibadah raya pagi jam 19.30. Kemudian hari Jumatnya ada doa puasa diadakan dari Jumat saudara jam 12 siang. Karena kalau hari Minggu, hari Sabtu itu maaf berhubung kami ini sudah tidak ada pekerja, ada banyak hal yang harus kami kerjakan dari Sabtu itu seperti membersihkan kamar mandi dan lain sebagainya supaya bisa supaya bisa kelihatan bau bersih di untuk hari Minggu ini. Jadi karena hari Sabtu terlalu banyak tidak ada pekerjaan dan kami harus menyelesaikannya sendiri. Jumat doa puasa jam 12 siang. Dimohon semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di hari Minggu tanggal 27 Maret ya, tanggal 3 Maret bisa mengikuti 3 April bisa mengikuti ibadah doa puasa ini mulai WL, singer, pemain musik dan operator LCD. Sabtu dan 20 April jam 6 sore ada ujian penyembahan, kemudian jam hari Minggunya ada ibadah raya pagi, WL-nya Saudara Joyce, Sikrisnya Ibu Diana dan Bapak Rudi, LCD-nya Orion, disertai jam pertunjukan terjemahan khusus. Daftar lagu mau diberikan paling lambat dari semasanya. Kemudian sekolah minggu jam 9.30, ibadah latihan musik jam 11. Dan kemudian ibadah raya malamnya jam 6 sore, WL-nya Ibu Hera, singersnya Saudari Hana dan Ibu Marta, LCD-nya Saudari Dila, disertai dengan perjamuan kudus. Itu ya saudara ya. Ya itu nanti setelah doa berkat, saudara dimohon duduk sebentar karena ada ucapan syukur dari Ibu Liu. Sudah? Belum? Sudah. Baik, mari saya undang bagi berdiri, kita akan berdoa. Kita kiranya memberkati oleh doa dan masuk dalam doa. Yeah.
malapetaka dan sakit penyakit ya Tuhan. Amin. Itu akan berlaku bagi kami sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini sampai Maranatha datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat Ibu Liu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan ucapan syukur yang dinaikkan pada pagi hari ini Tuhan boleh naik ke hadirat-Mu Tuhan, dan Engkau boleh menerima ucapan syukurnya. Karena oh haleluya Tuhan, Kau sudah memberkati keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat rekan-rekan kami, buat haleluya rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir karena keterbatasan manusia jasmani mereka Tuhan, karena usia Tuhan. Kami berdoa buat Mbah Joko, kami berdoa buat Mbah Joko, kami berdoa buat Adepik Tuhan, kami berdoa buat Ciing, kami berdoa juga buat Opa. Turunlah belas kasihan-Mu kepada hamba-hamba-Mu Tuhan, memberikan kekuatan, penghiburan Tuhan, sehingga manusia rohani mereka haleluya semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Iman mereka boleh tetap kepada Engkau ya Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati juga Bapak Ishak Tulus dengan segala pelayanan yang ada, baik di Subrayu, baik di Bekasi Tuhan, baik sebagai pembicara dimanapun pakai hamba-Mu ini Tuhan, sehingga menjadi kemuliaan kebesaran nama-Mu Tuhan. Dan rencana kami untuk mengadakan seminar keluarga di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus membantu kami semua sehingga rencana ini boleh berjalan dengan baik dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima segala taburan pujian penyembah kami, persembahan kasih kami yang membagikan milik Engkau. Sedang kami yang haleluya, sedang kami yang menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami sebagai suatu persembahan yang hidup Tuhan. Engkau boleh menerimanya Tuhan, haleluya, menjadi suatu persembahan yang sejati, dan kami boleh menuai berlipat kali ganda seturut dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat dari Tuhan Yesus Kristus mengalir kepada kita semua pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melindungi, menyertai kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, mengadakan wajah-Nya kepada kita semua, serta memberikan damai sejatinya bagi kita semua. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang jadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya.